Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sudah sarapan ya? Baik, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Untuk kuota internetnya sudah disiapkan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Berarti sudah semuanya siap ya mengikuti kegiatan pembelajaran daring hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Iya, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, baik, kalian bisa lihat di layarnya. Ibu akan tampilkan share screen ya, PowerPoint. Nanti silahkan dilihat di HP atau di laptopnya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Apakah sudah tampil di layar kalian? Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bu. Oke. Pada tampilan di layar kalian melihat gambar apa? CD, flash disk, CD, flash disk, memori, set. Oke. Ada CD, ada memori, ada flash disk, sama apa? hard disk, Bu. Hard Ya. disk. Iya, Hard iya, disk, benar Bu. sekali. Hard disk, ya. Sebelumnya pernah menggunakan benda-benda ini? Semuanya. Ya, Bu. Ada yang pernah menggunakan hard disk ini? Tidak. Belum. Belum, Bu. Kalau misalkan memori ini kalian gunakan di mana? Di handphone, HP. Bu. HP, Bu. Di HP-nya. Kalau flash disk? Di laptop. Atau laptop. Ya, di laptop. Nah, kalau misalkan CDR ini? Di DVD, Bu. Di DVD bisa, Bu. Laptop juga bisa, Bu. Di laptop juga bisa, Bu. Ya. Jadi kalau CD-RW ini biasanya digunakan di laptop atau misalkan di DVD ya. Biasanya untuk menyimpan apa kalau CD? Video mungkin, Bu, atau film. Video itu atau bisa Video. Itu, Bu. film dibuatkan CD. Oke. Jadi benda-benda yang pernah kalian gunakan ini adalah media penyimpanan berupa data ataupun file gitu. Kalau misalkan kalian menyimpan data di flash disk atau di memori ini, nah Ibu punya satu pertanyaan. Kalau misalkan data yang kamu simpan di flash disk ini, flash disknya hilang gitu, apakah data ini bisa diperbaiki? Flash disknya hilang. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, coba Dian jawab. Kalau misalkan kamu menyimpan data di flash disk, nah kemudian flash disknya itu hilang, gimana caranya? Sepertinya data-data yang saya simpan sudah di flash disk itu kan hilang, Bu. Jadinya semua datanya tuh hilang, nggak bisa juga dipakai, kan udah flash-nya udah hilang, Bu. Nah, kalau misalkan seperti itu, bagaimana caranya kira-kira mengatasi masalah kehilangan data? Tahu nggak? Kalau menyimpannya di file seperti laptop itu bisa juga, Bu. Menggunakan
cloud storage juga bisa, Bu. Nah, kalian pernah mendengar istilah cloud storage? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Storage itu Pernah, Bu. seperti aplikasi penyimpanan. Nah, coba kamu perhatikan ya, benar slide kata yang Dian. kedua. Di slide yang kedua coba perhatikan. Pernah nggak melihat gambar ini sebelumnya? Pernah, Bu. Yang Cuman Google Bu. Drive aja. Pernah, Bu. Cuman Google Drive saja, Bu. Google Drive aja, Bu. Drive aja, Bu. Ah, Yang Google Drive. yang ini ya, yang gambar segitiga, Iya, kemudian Bu. ada warna kuning, Iya, Bu. biru, dan hijau. Ya, Iya, mungkin, Bu, benar. Ya, Bu. Ya, Bu. mungkin yang menggunakan HP Android tidak asing lagi ya dengan tampilan ini. Nah, ini adalah tampilan dari Google Drive. Adalah salah satu penyimpanan atau cloud storage. Nah, jadi hari ini kita itu akan belajar tentang cloud storage atau media penyimpanan cloud storage dengan menggunakan aplikasi Google Drive ya. Google Drive. Ya. Tujuan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama, kalian itu harus memahami pengertian cloud storage. Kemudian tujuan yang kedua itu kalian mampu mengidentifikasi aplikasi cloud storage. Tujuan yang ketiga itu adalah kalian mampu mengidentifikasi manfaat dari cloud storage. Yang keempat, kalian mampu menyimpan dan mengupload file pada aplikasi cloud storage yaitu Google Drive. Nah, yang terakhir, kalian itu harus mampu melakukan sharing file dan menyimpan pada Google Drive. Kenapa kalian harus belajar Google Drive? Karena memang Google Drive itu nanti penting di kehidupan kita sehari-hari, terutama ketika menyimpan data agar data kita itu aman, gitu ya. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran ini kita mulai, Ibu minta kalian berdoa terlebih dahulu ya. Baik, Ibu minta bantuannya untuk memimpin doa. Manik ya, tolong pimpin doa pada kegiatan pembelajaran hari ini. Baik, sebelum mulai kita mari berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Manik sudah memimpin kegiatan berdoanya. Hari ini kalian langsung mengerjakan soal, kemudian membaca materi yang Ibu upload di Google Drive ya. Ibu akan tampilkan Google Classroom-nya. Nanti di sana sudah ada materi-materi yang Ibu upload. Baik, Ya, Bu. Bu. Ya, Pada topik cloud storage itu sudah ada 4 ya materi yang Ibu upload. Yang pertama, kalian ingat absen dulu. Setelah kalian absen, di sana sudah Ibu upload materi pembelajaran. Pada materi pembelajaran itu ada bahan ajar, kemudian ada video, kemudian ada PowerPoint tentang cloud storage. Kalian silahkan mendownload bahan ajar, kemudian kalian baca dan tonton video yang Ibu berikan ya. ya Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Setelah selesai membaca bahan ajar dan mendownload video, kalian silahkan langsung membuka LKPD-nya. Pada LKPD itu sudah ada soal. Soalnya ada 3 ya. Kalian silahkan baca di LKPD ini. Setelah selesai mengerjakan LKPD, kalian lanjutkan ke evaluasi pembelajaran. Dari pembelajaran, Ibu akan tayangkan sedikit ya tentang video bagaimana menyimpan file pada aplikasi Google Drive. Silahkan nanti diperhatikan ini videonya. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk melakukan upload file
pada aplikasi cloud storage yaitu Google Drive. Sebelum melakukan upload, kita bisa melihat terlebih dahulu apakah aplikasi Google Drive itu sudah terinstall apa belum di HP kita. Untuk HP Android biasanya sudah langsung terdapat aplikasi Google Drive ya, karena telah terkoneksi langsung dengan akun Google. Baik, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Kita klik. Oke. Ibu hanya tampilkan sebentar, nanti kalian bisa explore sendiri ya videonya serta media pembelajaran dan bahan ajar yang Ibu sudah upload. Baik, Bu. Baik, Bu. Apakah ada pertanyaan terkait materi yang Ibu sampaikan? Saya, Bu. Saya, Bu. Oke. Lestari dulu ya. Silahkan Lestari bertanya ya. Ya Bu, tadi saya sudah sempat membaca materi yang Ibu kasih. Nah, di sana ada kata penyimpanan lokal. Jadi saya ingin bertanya, apa itu penyimpanan lokal dan contohnya? Karena yang saya tahu penyimpanan ada dua, yaitu eksternal dan internal. Oke. Bagus sekali ya pertanyaannya Ayu Lestari. Jadi penyimpanan lokal itu apa? Penyimpanan lokal itu adalah penyimpanan yang biasa kita gunakan. Seperti misalkan flash disk, CD, hard disk, ataupun disket. Kalau penyimpanan eksternal dan internal itu bedanya. Kalau penyimpanan internal, yaitu berada di dalam komputer. Kalau misalkan penyimpanan eksternal, yaitu adalah penyimpanan berada di luar komputer. Itu. Paham maksudnya? Paham, Bu. Oke. Baik. Gini Bu, jadi intinya penyimpanan eksternal sama penyimpanan lokal itu hampir sama Bu? Hampir sama. Kalau penyimpanan eksternal dan internal itu dia berupa perangkat fisik. Lokal ya, karena digunakan seperti biasa. Kalau misalkan penyimpanan cloud storage itu bukan penyimpanan lokal, dia penyimpanan cloud namanya. Paham? Oke. Paham Bu. Makasih ya Lestari. Saya mau bertanya, Bu. Ya, Dian, pertanyaannya. Saya, Bu. Ya. Apa perbedaan dan masing-masing fungsi dari CDR sama hard disk, Bu? Hard disk. Ya, Bu. Oke. Makasih ya Dian pertanyaannya. Kalau perbedaan antara CD dan hard disk, CD itu terbuat dari lempengan kaca. Jadi dia itu tidak bisa diisi ulang. Dia hanya bisa diisi sekali saja. Sekali ban CD. Kalau misalkan hard disk, flash disk, dia itu bisa diisi ulang. Maksudnya kamu bisa menambahkan data, bisa menghapus. Seperti itu, menghapus datanya. Kemudian untuk CD dan hard disk juga berbeda. Kalau CD, dia itu cepat rusak. Dan kapasitas penyimpanannya itu sedikit, cuman 700 MB. Sedangkan hard disk, dia itu kapasitas penyimpanannya besar. Nah, sampai situ Dian, bagaimana? Paham? Paham, Bu. Oke. Ada pertanyaan lain? Apakah ada pertanyaan lain yang ingin disampaikan? Tidak, Bu. Anggun, ada Anggun? File apa saja yang bisa disimpan di cloud store-nya, Bu? Oh, terima kasih ya Anggun. Jadi untuk pertanyaannya Anggun, apa saja yang bisa disimpan di cloud storage gitu ya? Jadi data yang bisa disimpan di file sama dokumen, Bu. Iya, Dian, benar sekali ya. Seperti file sama dokumen, Bu. B sama multimedia Bu. Oke, benar ya, Ayu ya. Gitu. Yang lain, ada yang tahu nggak apa aja yang bisa disimpan di cloud storage? Atau misalkan di media penyimpanan yang lain? Ya, silahkan.
Yang bisa disimpan di cloud storage itu ada tiga macam. Ada dokumen seperti PDF, lalu ada data grafis seperti Corel Draw, lalu ada multimedia seperti video ataupun audio. Oke, bagus ya jawabannya ya. Emang benar sekali. Apa saja yang bisa disimpan di cloud storage? Semua data bisa disimpan di cloud storage. Baik itu data Microsoft Word, grafis, semua. Ya, sama seperti kamu menyimpan file di handphone kamu. Apa aja yang bisa disimpan di handphone? Semua data bisa disimpan di handphone, gitu ya. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, baik. Kalau memang semuanya sudah paham tentang materi ini, kamu bisa langsung menuju ke LKPD ya. Kalian silahkan menuju LKPD. Kalau misalkan ada pertanyaan lagi terkait materi yang kalian tidak pahami, bisa kalian bergabung lagi di Meet ini, atau kalian bisa WA Ibu di WhatsApp, atau mungkin di forum yang ada di classroom-nya. Ibu akan tetap standby di sini menunggu tugas yang kalian akan kirimkan ke Ibu ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Baik, Bu. Silahkan diamati materi dan videonya, kemudian langsung dikerjakan untuk tugas yang ada di LKPD. Di LKPD itu kalian sudah Ibu berikan tugas, dan jangan lupa serahkan, kan ada linknya itu ya. Link dari Google Drive itu serahkan di Google Classroom maksud Ibu. Oke. Ya, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, Bu. Bu, kalau evaluasinya sekarang dijawab. Ya, nanti kalau kalian sudah selesai mengerjakan LKPD itu, silahkan langsung dijawab evaluasinya. Kan ada sudah evaluasi pada bagian akhir di Google Classroom-nya ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Oke, silahkan langsung dikerjakan. Baik, ya, Bu. Baik, Bu. Silahkan langsung dikerjakan ya. Ibu tunggu, nanti kita akan meet lagi jam 10.30 ya. Ya, Bu. Oke, Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. silahkan kalian meninggalkan meet ini dulu, fokus pada Google Classroom-nya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, dihidupin dulu kameranya ya, biar kelihatan semua wajah-wajah yang cantik dan ganteng ini. Bagaimana? Tugasnya, apakah ada kendala terkait pengerjaan tugasnya semua? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sudah tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tadi Ibu sudah sempat cek untuk tugas di LKPD-nya, sudah ada yang mengumpulkan ya. Untuk nanti batas waktu pengumpulan tugasnya, nanti Ibu berikan waktu sampai jam 12 siang ini ya. Bagi yang belum mengumpulkan, silahkan nanti dikerjakan sampai jam 12. Iya, Bu. Baik, Bu.
Baik. Berdasarkan tadi tugas yang Ibu sampaikan di LKPD, apakah ada dari kalian yang mau mempresentasikan gitu hasil tugas yang sudah dibuat sebelumnya? Silakan satu orang menyampaikan ya tugas yang dikerjakan hari ini. Ada yang mau? Atau Ibu tanya ya terkait tugasnya? Ya, Bu. Nah, kalian sudah Baik, Bu. mengirimkan tugas yang Ibu berikan di LKPD-nya. Nah, pertanyaannya kira-kira bagaimana sih langkah kalian menyimpan file di Google Drive? Bu. Gopi ya? Langkah menyimpan. Ya, Bu, saya, Bu. Oke, baik Gopi, silahkan disampaikan. Bagaimana langkah menyimpan file pada Google Drive-nya? Nah, yang pertama buka dulu Google Drive, kemudian klik tanda tambah di pojok kanan bawah. Kemudian pilih opsi upload. Kemudian pilih garis 3 pada pojok kiri. Setelah di-upload, pilih garis 3 pada pojok kiri atas untuk memilih file yang akan di-upload. Oke. Kalau saya boleh, Bu? Boleh. Ayu silahkan. Mau menambahkan? Nah, saya akan mempresentasikan jawaban dari soal pada LKPD yang telah kita kerjakan tadi. Soal pertama, kita diminta untuk membuat folder dengan nama tugas BKTI 1. Itu kalian bisa membuka aplikasi Google Drive yang merupakan aplikasi Cloud Store. Bagaimana cara membuat foldernya? Nah, berikut langkahnya. 1, kita buka aplikasi Google Drive, lalu kita klik tanda panah pada pojok kanan bawah. Setelah itu kita klik tulisan folder, lalu masukkan atau ketik nama folder tersebut sesuai yang kalian inginkan atau yang disuruh, yaitu tugas BKTI 1. Lalu klik OK. Setelah itu folder selesai dibuat. Soal nomor 2, kita diminta untuk membuat sebuah dokumen dengan Google Dokumen yang berisi jenis aku dengan nama tugas 1 _ nama siswa. Nomor B, kita disuruh upload sebuah foto dalam folder BKTI 1. Nah, langkah pertama yang kita gunakan dalam membuat dokumen ini pastinya Google Dokumen. Nah, langkahnya ini berkelanjutan dari langkah membuat folder tadi karena dokumen yang kita buat akan kita simpan pada folder tersebut. Langkahnya, setelah dokumen selesai dibuat, klik saja folder yang kita buat tadi, lalu akan ada muncul tulisan tidak ada item. Nah, agar ada item pada folder tersebut, plus pada pojok kanan bawah. Lalu kita klik Google Dokumen. Selanjutnya, ketik atau tambahkan foto di tempat yang sudah disediakan. Nah, karena dalam soal dokumen kita diminta berisi jenis aplikasi closed door dan manfaat serta mengupload sebuah video. Langsung saja kita ketik jawabannya. Nah, jenis aplikasi cloud store ini ada Google Drive, Dropbox, OneDrive, Box, dan Mega. Manfaatnya sebagai alat berbagi, memudahkan dalam pengarsipan data, dapat berkolaborasi sebagai kontrol data, mudah, ringan, dan ringkas, hemat biaya, ramah lingkungan, dan memudahkan dalam melakukan penyimpanan sebuah file. Nah, yang nomor B, kita disuruh untuk mengupload sebuah foto pada Google Dokumen. Langkahnya, klik tanda plus pada bagian atas, pilih menu gambar, pilih yang dari foto, sebenarnya dari kamera juga boleh, tapi saya pilih yang dari foto, lalu kita pilih gambar atau foto yang ingin kita upload. Otomatis foto
akan berada pada dokumen tersebut. Nah, setelah selesai membuat dokumen, kalian klik centang dokumen sudah masuk pada folder tersebut. Di situ kalian bisa klik titik 3 pada dokumen, lalu scroll ke bawah sampai ketemu tulisan ganti nama untuk mengganti nama dokumen sesuai dengan yang kalian inginkan. Setelah itu, dokumen selesai dibuat. Soal nomor 3, kita diminta untuk melakukan sharing folder tugas BKTI 1 untuk mendapatkan tautan yang nanti linknya dikirim melalui Google Classroom. Nah, setelah kalian selesai membuat dokumen tadi, kalian bisa sharing dengan cara 1. Klik tanda titik pada pojok kanan di folder yang sudah kalian buat. Lalu aktifkan berbagi link dengan cara tekan tulisan berbagi link non-aktif sampai berbagi link aktif. Lalu kalian klik lagi titik 3 folder pada folder lalu kalian kirimkan. Selesai. Itu merupakan presentasi saya mengenai menjawab LKPD. Sekian presentasi saya. Oke. Sudah, Bu. Terima kasih ya Rahayu, Lestari Rahayu ya. Ini bagus sekali jawabannya. Kamu berarti sudah mengerjakan ya. Tadi Ibu sudah sempat lihat di LKPD. Jadi tepuk tangan untuk Ayu dulu ya. Oke, untuk Gopi juga terima kasih jawabannya. Oke. Oke, terima kasih ya. Nah, tadi kalian sudah mengerjakan LKPD, kemudian ada yang sudah Ibu lihat menjawab evaluasinya. Nanti Ibu akan cek semua LKPD dan evaluasi itu. Nah, dari kegiatan pembelajaran ini, ada yang ingin menyimpulkan terkait kegiatan pembelajaran? Saya, Bu. Oke. Dian ya. Saya, Dian. Bu. Saya, Bu. Silakan Dian. Ya, Bu. Saya, Bu. Menurut kesimpulan saya, Google Drive adalah media penyimpanan online berbasis cloud yang dikembangkan oleh perusahaan media teknologi Google. Manfaat Google Drive semakin banyak dirasakan dari waktu ke waktu, terutama dari bidang pendidikan dan industri, bisa melakukan pengiriman serta pengeditan data bersama secara real time. Sebagai media penyimpanan daring, tentunya juga Google Drive memiliki batas penyimpanan yang maksimal. Itu aja, Bu, dari kesimpulan saya. Oke, adalah yang lain ingin menyimpulkan? Bagus ya, Dian ya. Yang lain bagaimana? Saya, Bu. Oke. Saya, Bu. Baik, Bu. Saya, Bu. Siapa tadi duluan ya? Dian ya? Ayu, Saya, Ayu Bu. Lestari ya? Silakan Ayu. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah dengan adanya Cloud Store, kita bisa lebih mudah dalam membagikan dokumen dan menyimpan dokumen dengan aman. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang, kita akan lebih mudah melakukan sharing dokumen, baik itu sharing tugas kita ke guru. Karena di musim pandemi saat ini, kita diharuskan untuk belajar dari rumah. Sekian, Bu, kesimpulan dari saya. Ya? Ayu Lestari. Saya, Bu. Oke, Gopi sekarang ya, Gopi. Silahkan, Gopi. Nah, untuk kesimpulan saya, jadinya kita tidak perlu lagi membeli alat untuk penyimpanan seperti flash disk. Kita hanya perlu mendownload aplikasi Google Drive untuk menyimpan file. Iya. Jadi biaya yang kita keluarkan semakin sedikit. Ya. Udah, Bu. Oke, bagus ya. Ini Gopi kesimpulannya bagus sekali. Jadi kalau misalkan kita menggunakan Google Drive, hari ini kan kita belajar Google Drive. Karena musim pandemi ini mungkin banyak yang kehilangan pekerjaan. Jadi kalau menggunakan Google Drive di media penyimpanan itu jadi lebih hemat. Kita tidak perlu lagi membeli perlengkapan penyimpanan seperti flash disk. Nah, selain itu
meminimalisir kehilangan data. Kalau misalkan kita pakai Google Drive, data kita itu aman ya. HP kita misalkan hilang, jadi kalau kita mengingat akun Google-nya, kita masih dapat mengakses data-data kita yang kita upload di Google Drive. Nah, ini Ibu kasih saran, kalau misalkan kalian memiliki data penting gitu ya, silahkan datanya itu disimpan aja di Google Drive atau cloud storage yang lain. Nah, seandainya nanti misalkan HP kalian itu hilang atau data-data yang ada di flash disk-nya hilang, nah data yang sebelumnya sudah tersimpan di cloud storage Google Drive itu bisa kalian buka lagi. Gitu. Nah, sampai situ semuanya sudah paham ya kegiatan pembelajaran hari ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baiklah, Ibu ucapkan terima kasih bagi yang sudah menyimpulkan, kemudian yang sudah presentasi hari ini. Nah, untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya, itu kita akan laksanakan minggu depan ya. Kalian silahkan menjaga kesehatan, jangan lupa selalu berolahraga, rajin mencuci tangan, jangan lupa patuhi segala protokol kesehatan. Oke? Jadi untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan ya. Sampai berjumpa, sampai bertemu lagi di kegiatan pembelajaran selanjutnya. Kita akhiri pertemuan hari ini. Baik, Bu. Jumpa. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Selamat siang semua. Siang, Ya, Bu. Silakan tutup mic-nya ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu.